Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberi rahmat, kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan suci Ramadan, yang mana bulan ini adalah bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Insyaallah. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersalawat, insyaallah syafaatnya akan kita dapatkan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi menggambarkan dua kondisi golongan manusia, dua golongan manusia yang bertolak belakang dalam melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Golongan pertama digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Betapa banyak orang yang berpuasa yang hanya memetik lapar dan dahaga. Sekarang timbul pertanyaan besar kepada diri kita. Kita mau masuk ke golongan yang mana? Golongan orang yang beriman, orang yang melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya, orang yang berpuasa yang hanya akan memetik lapar dan dahaga? Jawabannya dikembalikan kepada diri kita, dan tentunya kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ulama menggariskan beberapa kiat dalam menyongsong musim-musim limpahan kebaikan, limpahan rahmat semacam ini, yaitu di bulan suci Ramadan. Apa kiatnya? Yang pertama, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa seorang yang akan melakukan suatu amalan harus memperhatikan 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Yang pertama yang harus diperhatikan adalah sebelum kita beramal, perkara yang kedua ketika kita beramal, dan perkara ketiga ketika setelah beramal. Perkara pertama sebelum beramal yang kita perhatikan adalah kita harus menunjukkan sikap kesungguhan kita, berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua yang perlu diperhatikan adalah ketika kita beramal, kita harus ikhlas dari diri kita dalam melaksanakannya, tentunya sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka tidaklah diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Perkara yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah ketika setelah beramal. Apa yang harus kita perhatikan? Yaitu kita harus banyak-banyak mengucapkan istighfar. Karena istighfar ini mampu menyempurnakan suatu amalan yang telah kita lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah. Kiat yang kedua yang harus kita lakukan sebelum sukses
agar kita sukses dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan adalah bertaubat sebelum Ramadan tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap keturunan Adam itu memiliki banyak sekali dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Sebagai hamba Allah, sebaik-baik hamba Allah yang melakukan dosa adalah yang mengakui dosanya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara taubatan nasuha. Apa taubatan nasuha? Benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan segala dosa-dosanya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Kaum muslimin rahimakumullah. Kiat yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah membentengi puasa kita dari faktor-faktor yang mengurangi keutuhan pahalanya. Ini kiat ketiga yang perlu kita perhatikan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan perbuatannya, maka niscaya Allah tidak akan membutuhkan penahan diri darinya dari makanan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya amal ibadah yang kita lakukan hanya untuk diri kita, pahalanya hanya untuk diri kita. Yang keempat, memprioritaskan amalan wajib. Meskipun kita tergolong kepada orang yang amalan sunnahnya sedikit, setidaknya kita memperhatikan amalan wajib kita, seperti sholat 5 waktu. Bagaimana caranya? Kita melaksanakan sholat 5 waktu lebih di awal waktunya. Yang kelima, kiat yang kelima adalah berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 3, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dialah malam lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Yang keenam, kiat yang keenam adalah menjadikan Ramadan sebagai madrasah untuk melatih diri beramal saleh yang terus dibudayakan setelah berlalunya bulan Ramadan. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik ke depannya, karena sebaik-baik manusia adalah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaik-baik manusia adalah manusia atau hamba Allah yang selalu melaksanakan amal saleh. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Ambillah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.